Ringkas cerita, Mekah sama Madinah cuma dia laluin, kemudian dia menuju ke Palestina. Pada saat tiba di Palestina, Dajjal sendiri tidak tahu kalau ajalnya sudah dekat. Maka dia pun akhirnya berdemo di sana, menganggap dia punya sebuah kerajaan sampai di daerah Palestina, tepatnya sekarang Israel, subhanallah. Direbut wilayah itu oleh Israel tanpa mereka sadari, dalil-dalil wahyu menuntun mereka ke situ. Ada sebuah kota namanya kota Babulut. Di Israel itu kota itu ada, saya pernah lihat cuplikannya. Termasuk kota yang diidolakan di dalam negeri Israel sendiri namanya Babulut. Subhanallah, hadis menyebutkan nama Babulut. Hadis Nabi SAW dari 1400 tahun yang lalu mengatakan nanti Dajjal akan berkumpul di sebuah wilayah namanya Babulut di Syam, maksudnya di Palestina, Israel sekarang. Ada kota Babulut dan orang Yahudi sekarang lagi gencar membangun kota itu dan dianggap kota favoritnya Israel. Subhanallah. Dajjal akan masuk ke sana dan berkurung diri. Pada saat dia tiba di Palestina, waktu yang bersamaan di kota Madinah berkecamuk. Kaum muslimin sepakat semua keluar untuk mengejar Dajjal dan membunuhnya. Keluar dari kota Madinah satu orang yang namanya seperti namanya Nabi Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah, dan dia dari turunan Nabi SAW juga. Kata Nabi SAW akan keluar nanti ya, seseorang dari kota Madinah, dari keturunanku yang namanya seperti namaku, Muhammad bin Abdullah. Juga sama posternya, parasnya seperti aku. Sama dengan Nabi SAW, persis alisnya, rambutnya, kulitnya dari turunan Nabi SAW, tapi dari asli kota Madinah. Sebagian ulama hadis mengatakan dari turunan Hasan radhiyallahu anhu ajmain. Intinya kata Nabi SAW akan keluar nanti dari kota Madinah, tapi akhlaknya bukan seperti akhlakku. Itu tidak mungkin ada orang yang sama dengan akhlak Nabi SAW. Kata Nabi SAW, Allah mengubah dia dalam sehari semalam. Tiba-tiba berubah menjadi orang baik dalam sehari semalam, jadi orang faham agama. Lalu orang-orang pun akan datang kepadanya dari masyarakat Madinah berkata, engkau adalah turunan Rasulullah SAW, pimpinlah kami berperang melawan Dajjal. Maka dia pun menolak. Dia menolak awalnya, kemudian dia menuju ke Mekah diikuti dengan 300 orang pertama dari kota Madinah. Sampai di Mekah, setelah selesai dia tawaf, maka seluruh muslimin menunjuknya sambil mengatakan engkau harus memimpin kami. Dan orang ini punya julukan Mahdi, dikenal dengan Imam Mahdi. Inilah tanda-tanda kiamat yang kedua. Setelah Dajjal keluar, buat kerusakan di muka bumi tadi selama 40 hari itu atau setahun lebih. Kemudian keluarlah tanda-tanda kiamat kedua pada saat dia sudah tiba di kota Babulut di Israel. Keluarlah si Mahdi ini. Pada saat dia tiba di Mekah, dibayatlah oleh banyak kaum muslimin, tidak disebutkan jumlah pasukannya, maka terbentuklah pasukan jihad yang mengejar Dajjal menuju ke Palestina. Lalu keluar tanda-tanda kiamat ketiga, langsung berentetan semua. Tanda-tanda kiamat besar yang ketiga adalah pada saat pasukan Imam Mahdi dengan pasukan jihad itu tiba di Darul Bayda namanya, kota putih yang ada menara putihnya, dan itu sekarang di negeri Syam, tepatnya di Damaskus, ibu kota Syria. Sebagian ulama mengatakan Masjid Jami' Syam, namanya menaranya berwarna putih. Hadis menyebutkan di menara itulah, di masjid itulah Imam Mahdi mampir sholat asar bersama pasukannya, dan sudah dekat. Syam, negeri Syam, masuk di dalamnya wilayah itu adalah Israel, ya sekarang Palestina, kemudian Syria, dan ini masjid ada di Syria, di Damaskus. Pada saat itulah datang tanda-tanda kiamat besar yang ketiga, yaitu turunnya Nabi Isa alaihissalam. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis Sahih semuanya, dikatakan Isa alaihissalam akan turun sambil memegang kedua sayapnya malaikat, dan dari rambutnya yang basah meneteskan air, pegang sayap malaikat turun, dan semua muslimin waktu itu menyaksikan. Yang masih hidup zaman itu menyaksikan, dan ini wahyu, penyampaian, pasti terjadi. Maka dia pun turun, lalu kemudian dia masuk, dan orang-orang pada saat itu mengenalnya kalau dia adalah Isa, dan mereka sudah tahu ini masanya turunnya, keluarnya Dajjal. Ini Mahdi sudah ada. Mereka tahu akan turun Isa. Sudah ada informasi seperti yang disampaikan ke Bapak Ibu sekarang, itu mungkin muslimin di zaman itu sudah tahu semua. Maka Isa pun alaihissalam waktu itu dipersilakan oleh Mahdi untuk jadi imam, maka dia pun mengatakan tidak. Imam dari kalangan kalian. Dan kata Nabi SAW, ini kemuliaan bagi umat ini karena Nabi sholat di belakang umat ini. Semestinya